Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Tetap semangat ya. Jantung manusia terletak di rongga dada di antara paru-paru dan dilindungi oleh tulang rusuk. Anatomi jantung dan ukurannya pada tiap orang berbeda-beda. Jantung memiliki dua ruangan bagian atas yang disebut dengan atrium atau serambi, yakni atrium kiri dan atrium kanan. Ruang ini dipenuhi darah yang kembali ke jantung. Atrium sebelah kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke ventrikel kiri melalui katup mitral atau katup bicuspidalis. Sedangkan atrium sebelah kanan menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dan dua ruangan yang sedikit rendah yang disebut ventrikel atau bilik, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh yang disebut dengan aorta. Dari aorta inilah darah yang kaya kandungan oksigen akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh termasuk otak, otot, dan juga sel lainnya. Sedangkan ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah ke paru-paru melalui katup pulmonalis. Saat jantung berdetak, ia memompa darah melalui sistem pembuluh darah yang disebut sistem peredaran darah. Pembuluh darah adalah tabung otot elastis yang membawa darah ke setiap bagian tubuh. Berikut adalah penjelasan tentang pembuluh darah. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri terdiri dari pembuluh nadi besar atau aorta, di mana aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Percabangan aorta disebut pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Percabangan arteri yang lebih halus disebut kapiler. Kapiler dapat masuk sampai ke sel-sel tubuh. Disinilah terjadi pertukaran gas, air, dan garam mineral atau bahan organik dari kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler pena yang dinamakan penula. Darah yang telah beredar dari seluruh tubuh melewati penula dan menuju pena cava atau pembuluh balik tubuh dan kembali ke jantung. Pembuluh balik atau pembuluh pena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang umumnya mengandung karbon dioksida. Saat jantung berelaksasi atau diastol, darah dari tubuh dan paru-paru akan masuk ke jantung melalui pembuluh balik atau pena. Pembuluh balik terdiri dari pena cava superior, pena cava inferior, dan pena pulmonalis. Pena cava superior adalah pembuluh yang membawa darah mengandung karbon dioksida dari bagian atas tubuh menuju ke serambi kanan jantung. Sedangkan pena cava inferior adalah yang membawa darah mengandung karbon dioksida dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Sedangkan pena pulmonalis adalah pembuluh yang membawa darah mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Pena pulmonalis dialiri darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri jantung. Saat atrium berkontraksi atau sistol, darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui katup mitral
atau katup bicuspidalis yang terbuka. Saat ventrikel berkontraksi, darah meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui katup aorta, lalu ke aorta, dari aorta masuk ke percabangan aorta atau arteri, kemudian percabangan arteri yakni kapiler. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler pena yakni penula. Darah yang telah beredar dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan limbah metabolisme melewati penula dan menuju pena cava inferior dan pena cava superior, kemudian masuk ke atrium kanan. Saat atrium berkontraksi, darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis yang terbuka. Saat ventrikel berkontraksi, darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, yakni di alveolus, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen lewat pernapasan. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Siklus pun berulang dan terus berlangsung selama manusia hidup. Demikian penjelasan tentang sistem sirkulasi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.